kuduk gue merinding. Itu bulu kuduknya merinding karena kamu mau ke toilet ya, mau ya? Iya. Merinding. Bisa nggak sih nanti alasan dikit gitu? Kenapa? Pas gue mau ke toilet. Nah, emang Kayak Kiki. bilangin mau beli dessert, tanya ke toilet. Namanya ibu hamil mah wajar. Kanyengan ya. Kanyengan. Tapi kamu tahu nggak sih sekarang itu kenapa ya? Kayaknya kok film Indonesia tuh lagi gencar-gencarnya menayangkan film horor. Bener. Banyak. 3 bulan terakhir ada 20 film horor yang sudah tayang di Indonesia. Keren. Tapi yang dipertanyakan adalah, jujur ya, karena aku kan bukan pencinta film horor. Tapi banyak banget teman-teman aku, semua orang penakut, tapi mereka kok ikut nonton. Suka malah penasaran. Tertantang. Iya, kenapa Ya. ya? Ih, tekotek deh. Tek-otek takut kali. Itu kan karena Kodok. orang tuh kepo, takut tapi pengen tahu. Bener. Orang Indonesia tuh nggak bisa dilarang. Semakin jangan ditonton kalau takut malah nonton. Orang dilarang buang sampah di sini, dibuang di Iya. situ. Jangan deketin dia mah toksik malah dipacarin. Padahal teman-temannya udah ngasih tagu ya, dia tuh Iya. begini, makin aja tertantang. Kalau udah putus tuh jangan disebar-sebar, disebarin. Siapa? Ngapa aja curhat lu? Emosi. Bawa emosi. Oh, disebarin sama mantan Bang Ate. Enggak. Tapi aku mau nanya deh, mumpung ada Kak Sarah nih ya. Ini kan maaf ya, kalau kita lihat di Indonesia itu kan banyak film memang terinspirasi dari kisah nyata. Ya kan? Nah, mungkin buat orang yang masih ada seneng karena kan sebuah karya gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya itu difilmkan, maaf buat orang yang udah nggak ada. Iya. Apakah ada bentuk mereka marah atau nggak seneng gitu? Karena kan nggak ada communication kan. Wis. Jadi maksudnya tuh Iya. kan banyak kisah-kisah nih yang viral-viral Iya. yang bersangkutan sudah tidak ada. Iya. Tapi malah dibuat Film. Ini gimana, marah nggak tuh? Mereka ini sebenarnya perasaannya bagaimana sih Kak? Iya. Sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Sebel kah? Seneng kah? Sebenarnya tergantung ya gitu. Waktu kemarin kan sempat ada yang rame juga. Aku ada concernnya sedikit sebenarnya. Kayak karena kan aku nggak nyari tahu waktu itu ya. Cuman kayak karena sering komunikasi sama hentes. Jadi kira-kira kayak kepikiran lah. Jadi gak takut ya kalau hentes Iya kan? ya. Kayak kepikiran gitu, ini mereka udah komunikasi belum ya? Apa maksudnya udah izin belum ya gitu kan? Belum ya. Satu itu, terus dengan apa yang terjadi, ya maksudnya mungkin orang-orang niatnya mungkin baik gitu. Cuman apakah itu yang sebenarnya yang akhirnya jadi bikin yang sudah nggak ada ini penasaran malah justru nggak mau pergi Oh iya. gitu. Gitu. Jadi maksudnya aku kepikiran aja. Ya. Kepikiran kayak gitu. Oke, berarti kan ada banyak kemungkinan. Iya. Akhirnya Kak Sarah pernah nanya nggak sama salah satu di antara mereka kayak, lu tuh kalau jadiin film, lu seneng nggak terkenal gitu? Atau misalnya Iya. cuannya nyampe ke lu nggak sih? Royaltinya kan. Makannya dibagusin. Iya. Ya. Enggak, tapi kalau misalnya emang ada komunikasi kayak gitu, mungkin mereka juga senang misalnya ya. Kayak dulu aku pernah nulis lagu buat Suti. Suti itu ada sosok Miss K. Aku menuliskan buku tentang dia, menulis lagu buat dia, itu aku bilang dulu sama dia. Dan dia happy. Happy. Apa katanya dia? Happy aja, terus malah nagih. Kayak kok nggak ceritain aku lagi gitu dulu ya. Nah sekarang kan ada yang baru namanya Gadis. Gadis waktu itu nanya, kok aku nggak dibikinin lagu juga gitu. Jadi mereka kalau ada yang merhatiin emang happy. Iya kan katanya kalau kita semakin sering omongin dia semakin deket. Kalian ngomongin, kenapa jadi bangek lu? Kaget. Itu Jadi bikin lagu itu izin. Iya, bikin. Genrenya apa? Horror pop rock katanya. kayak lagu kuburan ya. Ceria tapi sendu. Oh, serius. Oh, ternyata pesendu. Ngobrolnya gimana kamu, Kak? Mau? Enggak, maksudnya jangan mau. Maksudnya komunikasinya apakah Ya. dengan seperti makhluk kayak Kalimat kita biasa. atau kamu ada communication Telepati, apa telepati. gitu? Ya, jadi lebih ke batin. Oh, jadi batin sama batin ya. Tapi ada momen di mana dia ngomong, tapi mungkin nggak kayak kita gini. Cuman kayak misalnya ada waktu, sekali waktu dia akan berbicara gitu. Maksudnya verbal kayak kita gitu. Ada gitu ya bentuk. Ada. Telepati. Cuman kebanyakan gerakan. Misalnya aku lagi sedih, lagi nangis gitu ya, dia bisa datang, terus dia duduk di tempat tidur aku, dia pegang kaki aku, terus dia gini, aku kan nggak lihat wajahnya, Iya. cuman aku mengerti apa yang dia sampaikan. Dia bilang,
kayak nggak apa-apa, nangis aja aku di sini gitu. Oh, kirain Kamu tahu? kirain dia bilang Sarah lihat mama. Milu, Ca. Itu masih Kan di kasur. Alvanjo. LGO. Alvanjo mobil. Ada nyolek Itu gue kan- tadi. Lu ya? Hah? Ada nyolek gue? Ya emang Facebook Demi lu Allah colek. bohong. Demi Allah bohong. Demi Allah bohong. Ada nyolek gue demi Allah, lu kan, Ate. Ate jangan gitu, Ate. di sini. Ate, jangan gitu. Udah mulai malas kerja. Reka ulang. Enggak gini. Lo liatin tuh. Makanya jangan takut. Jadi aja Enggak, aku berani. penasaran. Karena the man of the mindset ya. Iya. On the mindset. Kalau aku pernah ngalamin ini mah. Nah, ini nih. Aku pas Serem banget kuliah ya kalau- semester 4. Jadi aku tuh punya teman, punya sahabat. Punya emang. Punya ada. Enggak. Nanya. Ya suka labrak-labrak orang itu. Nggak ada. Nah, kebetulan kalau pas kuliah ngekos kan di Rawamangun Ki. Nah, terus kan aku jarang pulang ke rumah mamaku kan di Pondok Ranggon kan. Nah, hari itu aku pulang, tapi abis dari kampus aku nggak pulang ke rumah, pulang ke Pasar Keranggan. Terus tiba-tiba aku Pasar Keranggan ngomong begini nih kan. Ketemu sama teman aku namanya almarhum Firman kan. Firman lu ngapain? Cuma gini, Anwar lu kok nggak pernah pulang ke Pondok Ranggon? Kuliah gue, aku bilang gitu. Lu ngapain? Ini lagi beli tikar pandan. Dia lagi beli tikar pandan yang warna coklat, tau kan Kak? Iya, tahu. Merinding kan gue. Apa? Oh, pakai skincare. Apa? Mules. Oh, mules. Terus udah kayak gitu, udah nih aku pulang ya kata dia gitu. Udah pulang aja. Tiba-tiba aku lagi di jalan, aku makan dulu nih ke warkop. Sebelum pulang rumah, jadi habis dari Pasar Keranggan ketemu si Firman, Iya. makan di warkop dulu. Oke. Mamaku nelpon, Iya. Dek, kamu pulang, kamu di mana? Iya. Di kosan kan, Firman meninggal. Nah itu sering tuh. Oh iya, aku sering. pernah ketemu juga. Sering. Itu maksudnya apa tuh? Berarti kalau kita ketemu sama orang yang sebenarnya udah meninggal, Terus tapi kita datang. nggak tahu, iya. Itu Pamit dia aja. ngajak apa gimana? Enggak ngajak. Pamit. Pamit ya? Pamit. Kamu jadi sedih kan gue. Sian. Kita tahu dia ngajak mau ke warkop. Tapi warkopnya dimensi lain. Terus dia naik lagi. Iya. Firman. Iya karena aku lihat wujudnya jelas banget soal begini. Terus Meninggal. ngobrol lagi ya kan? Ngobrol. Iya. Tapi aku pernah. Pernah kayak gitu? Aku pernah. Jadi mantan pacar aku itu my first love anjir. Iya. Oh, my first love. Aku waktu itu Pengen ceritain tentang kita. Jadi Jadi, jadi Terus itu lo- kasar SMA lu masih TK ya? Jadi aku waktu SMA pulang sekolah tiba-tiba aku ngelihat dia di kayak di tempat emang nongkrong gitu ya. Aku lari ke dia terus aku peluk. Mas apa kabar gitu. Terus Di kasar udah gede? SMA aku, Oh, SMA. Terus dia dia minta maaf. Aku yang apaan sih aku bilang. Iya aku minta maaf gini yang aku pernah nyakitin kamu. Hah? Aneh banget aku bilang kayak kenapa udah Iya, lewat iya, gitu. iya. We're friends kayak kita temenan juga gitu. Ya cuman aku pengen ngomong itu aja. Oh ya oke. Aku ingat maksudnya itu peluk aku fisik gini loh, Iya, iya, megang iya, gitu. iya, iya. Nah, seminggu kemudian aku dengar kabar dia meninggal. Tapi meninggalnya di kapan? Itu pas dia datang itu dia sedang di rumah sakit lagi di Ini ICU atau UGD? iya lagi kritis. Jadi yang datang itu siapa? Tapi dia artinya emang datang Mau pamitan ya? Bentuk penyampaian dan pamit minta ya. maaf. Iya. Iya kan, minta maaf. Mungkin ada pesan yang belum tersampaikan, tersampaikan ya. Iya. Jadi akhirnya ada bentuk communication ya. Iya, cuman itu sampai hari ini aku kayak Pegang tangan gue dulu. Untung Ih bener lu mulu. aku pegang fisik gitu maksudnya. Iya. Macam itu kan berasa banget ya, bukan halu, bukan ngobrol jauh, tapi Real. emang Iya. real. Real. Iya. Iya. Ih, gue serem tau kalau gini-gini. Iya, Kasara tuh kan sekarang udah sering banget jadi mediator. Menjadi media untuk ya makhluk astral kalau kita mau cari info atau apa. Itu kalau pada saat kemasukan atau jadi mediator tuh memang sengaja ngundang atau permintaan mereka kadang kayak gue mau dong menyampaikan sesuatu tapi lewat lo gitu. Ah itu, Ya. jadi mediasinya. Iya. Misalnya kalau aku datang ke sebuah lokasi ya, itu aku lihat dulu, pasti kan rame banget. Dari situ aku akan milih misalnya ada lima sosok. Iya, 5 sosok. Nah, dari 5 sosok ini siapa yang kira-kira memang bisa diajak berbicara dan memang ada yang ingin disampaikan gitu. Nah, tapi
pada saat aku komunikasi sama satu misalnya, Iya. yang lain itu akan berusaha untuk masuk juga. Akan apa namanya? Gue mau. FOMO, anaknya FOMO. Ya. Ikutan aja. Ya, tapi akhirnya jadi ngeganggu karena Ganggu. yang jahat pasti mau mencoba untuk mengambil alih Benar. dan mau take over gitu badannya. Itu bahayanya di situ. Dan Kak Sarah bisa membedakan yang akhirnya memilih, aku mau milih dia aja gitu karena dia baik. Kayak take me out gitu. Nggak ada dong. Kalau nggak dipilih. Dia pilih-pilih dia pencet tombol merah. Tapi sama aja loh, Nah. sama milih pasangan. Oh ya? Karena kita tidak bisa tertipu sama mata. Benar. Kita tidak bisa menilai sesuatu dengan mata saja. Nah, Pasti harus dirasakan. Jadi misalnya nih, penampakannya ganteng, Iya. cakep gitu ya. Ternyata belakangnya ada sesuatu yang jahat. Aduh. Bisa gitu. Ih. Atau anak kecil, ada banyak. Anak kecil nih kayak Lucu, gemes. lucu, nggak? terus kayak pengen ngajak ngomong. Nggak taunya di belakangnya dia ada sesuatu yang jahat. Itu dari rasa biasanya. Makanya rasa itu nggak bisa bohong. Oh, jadi Rasa nggak pernah bohong. Piling ya. Pilih. fighting. Ya. Tapi kita penasaran tahu. Kalau Kak Anwar kan di proses orang udah biasa. Jadiin dia mediator dong. Ya. Perasaan kan? Ya, oke, perasaan kan? Jangan kemana-mana,